Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Budiono di channel Dr. Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Jadi sahabat, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang kesehatan gigi, tapi mungkin sharing ini bisa menjadi bisa menjadi pengingat kita semua, terutama sejawat-sejawat saya, sejawat dokter maupun dokter gigi gitu ya. Ya, pagi ini saya sedang memeriksakan saudara saya yang kebetulan sama Allah sedang ya, yang kebetulan qadarullah sedang diuji dengan penyakit kanker. Ya, saya datang untuk melakukan pengobatan yang awalnya reservasi dulu melalui online ya. Dan jadwalnya jam 8 sampai jam 11. Saya datang jam setengah 8 membawa keluarga yang lagi sakit gitu. Nah, ternyata sampai jam 9 atau jam 9.15 sampai 9.30-an lah tadi, ruangan praktik baru dibuka. Bukan ruangan, dia polinya gitu ya, baru dibuka, dokternya baru datang gitu. Ya, saya memahami bahwa pastinya ada uzur yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan gitu. Tapi alangkah baiknya, karena kita itu sudah sedang membuat komitmen gitu, kita sedang membuat komitmen dengan pasien. Ada konfirmasi yang dimana pasien itu dikonfirmasi bahwa akan ada keterlambatan. Karena pasien yang menunggu itu bukan pasien sehat, pasien sakit. Dan apabila dengan kondisi pandemi seperti ini ya, meskipun masuknya di screening, tapi pun screeningnya kan cuman screening pakai kuesioner gitu ya, yang secara subjektif dijawabnya. Jadi kalau berlama-lama di dalam dengan berkumpul banyak orang seperti ini kan juga kurang baik gitu ya. Apalagi pasien sakit itu berarti dia ada underlying disease yang memang itu suspek banget itu. Targetnya coronavirus itu ya orang dengan underlying disease gitu ya, dengan penyakit penyerta. Nah, seperti itu. Jadi, tapi lebih dari itu adalah bahwa saya ingin sharing sebenarnya, mengingatkan bahwa hubungan dokter atau dokter gigi dan pasien itu bukan serta-merta hanya hubungan dua arah saja gitu, antara dokter dan pasien ya. Tapi di antara itu tuh ada Allah, ada Tuhan di sana. Bahwa pasien yang sedang diuji sama Allah gitu ya, atau sama Tuhan, itu dia akan berdoa setiap saat, berdoa setiap hari, berdoa meminta kesembuhan gitu. Dan Allah selaku Rob, pemilik sembuh ya, akan menjalankan takdirnya. Karena takdir Allah itu adalah hukum kausalitas. Ya, kita tidak sedang berbicara mukjizat di sini ya. Kita berbicara adalah takdir Allah secara umum. Bahwa takdir Allah itu kesembuhan ya melalui macam-macam tadi, melalui obat yang diberikan oleh dokter gitu. Berarti kita sebagai dokter atau dokter gigi itu sebagai jalan penyembuh bagi kesembuhan yang dimiliki Allah gitu. Maka dari itu sebenarnya kita itu adalah agen-agen yang dipercaya oleh Allah, dipercaya untuk menjadi jalan kesembuhan bagi doa-doa yang dimohonkan oleh pasien itu. Maka betapa tidak amanahnya atau betapa tidak menghargai kepercayaan Allah kalau kita menyia-nyiakan dengan menampilkan pelayanan yang kurang baik, pelayanan yang memang tidak pelayanan yang merugikan. Tentu saya bilang ini merugikan. Bahwa setiap manusia, dokter sama pasien itu tidak pada yang antara yang membutuhkan sama dibutuhkan, tidak. Ini hubungan yang memang sudah lingkungannya seperti itu. Hubungannya itu ada dokter pasien, itu hubungan yang Allah ciptakan yang memang tidak ada superioritas di antara keduanya gitu.
Jadi ya harus saling menghargai gitu ya, harus dimanusiakan itu pasien itu, karena itu manusia gitu. Jadi tidak menganggap penae lah pasien pasti nunggu gitu. Saya pernah terlambat gitu, tapi kalau saya terlambat saya bilang ke asisten saya untuk menyampaikan pasien yang datang, yang sudah datang, saya mohon maaf gitu karena keterlambatan saya, karena ini gitu. Begitu juga ketika saya sampai, saya minta maaf ke pasien atas keterlambatan saya. Karena apa? Karena ini tentang janji, tentang appointment yang sudah disepakati bersama. Sebagai orang beriman, ya inilah implementasi saya gitu. Jadi kita tidak sedang berbicara sholatnya atau macam-macamnya ya, kita berbicara sederhana saja, implementasi saja ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jadi semoga ini menjadi pelajaran bagi saya tentunya, dan bagi sejawat semua, untuk lebih bisa memperhatikan dan menghargai setiap hope, setiap harapan dari insan-insan atau jiwa-jiwa yang memang diarahkan ke sini sama Allah gitu. Jadi pasien datang ke kita pun sebenarnya bukan asal pasien datang atas ketidaksengajaan, bukan. Pasien datang itu ya karena diarahkan gitu. Yang mengarahkan siapa? Ya pemilik hati, pemilik ilham. Mungkin melalui nanti dari saudara, dari tetangga, kerabat, informasinya itu didapat. Tapi sebenarnya nyampainya kita di sini itu, atau pasien ke dokter psikiater tertentu, itu bukan kebetulan gitu. Jadi karena grand design besar yang Allah ciptakan gitu. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Tidak ada maksud untuk tidak ada maksud menjelekkan profesi apapun, tidak. Karena saya sendiri selaku tenaga kesehatan, ini sebagai pelajaran buat saya dan buat kita semua untuk bisa lebih menghargai waktu dari setiap, atau menghargai komitmen yang sudah kita buat dengan siapapun, terlebih dengan pasien, karena pasien itu adalah orang yang sakit. Jangan sampai orang yang sedang sakit itu lebih mendapatkan mudarat lagi karena kita yang tidak tepat waktu. Demikian yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.